Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aliska Ati dari program studi agroteknologi. Saat ini saya sedang bersama saudara Hasbia. Beliau merupakan salah satu penduduk perkotaan di Tangerang Selatan yang memiliki masalah yaitu lahan sempit pada pertanian. Memasuki materi kita yaitu vertikultur atau solusi lahan sempit di lingkungan perkotaan. Berikut permasalahan yang saya dapatkan dari survei, yaitu mengenai beberapa hal yang butuh ditangani dari masalah pertanian di perkotaan. Yaitu yang pertama ada tidak ada waktu untuk pengolahan lahan, kemudian tanah yang tidak subur, dan yang terakhir yang sangat sering kita jumpai adalah lahan yang sempit. Kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu vertikultur. Vertikultur ini merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Kemudian teknik vertikultur ini dilakukan dengan menggunakan media tanam berupa campuran tanah. Tanah tersebut ini harus tanah yang sudah gembur dan kemudian dicampur dengan pupuk agar lebih subur. Nah, beberapa keuntungan di antara sistem ini adalah yang pertama adalah hemat tempat, yang kedua adalah praktis. Mengenai permasalahan tanah yang tidak subur, kami menyarankan di sini menggunakan media tanam. Media tanam yang saya rekomendasikan adalah media tanam Pak Tani yang sudah sering kita temukan di toko-toko pertanian terdekat. Melanjutkan bagaimana cara penerapan budidaya vertikultur, yaitu saya memperkenalkan alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk penanaman dengan metode ini. Yang pertama ada botol plastik atau yang di sini sudah saya siapkan. Bisa botol plastik yang berukuran 1,5 liter, sudah cukup sekali. Kemudian ada benih tanaman, kemudian ada tali tambang, ada paku dan palu, ini opsional untuk menggantungkan, kemudian ada cutter dan gunting, dan yang terakhir media tanam. Kemudian cara membuatnya, membuat tempat atau sistem vertikultur yang seperti ini. Jadi caranya ini bisa kita gunakan dengan cara memotong di bagian sebelah sini, ataupun bisa juga dengan cara lain, yaitu kita potong setengahnya dari sini, kemudian kita bisa tanam 2-3 tanaman di sini. Kemudian setelah itu kita isi media tanam. Jika ingin digantung bisa dilubangi di bagian sisi kanan dan kiri, kemudian bisa digantung. Mungkin seperti itu. Apakah dari saudara Hasbia ada pertanyaan? Mungkin saya ingin menanyakan apa bedanya metode vertikultur ini dengan metode yang biasanya? Baik. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bagaimana perbedaan dari metode vertikultur dengan metode yang biasa kita lakukan. Kita biasanya melakukan budidaya tanaman sayur, terutama itu di pot yang kita jajar-jajarkan di tempat yang sudah tersedia. Namun karena biasanya itu lahannya sempit ya, jadi kita butuh metode vertikultur atau vertikal ke atas. Yang pertama untuk menghemat tempat di area rumah kita. Kemudian vertikultur ini walaupun dia disusun ke atas, itu semua tanamannya tetap bisa terkena cahaya. Mungkin itu kelebihan dan perbedaan dari metode biasanya. Apakah dari saudara Hasbia sudah jelas? Sudah. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan tentang metode tanam vertikultur. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.